Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ya Rasulullah salawatullah alaika.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin ya angal. Wa bid-darbatil mufritati wal wathbatil fahishah wa in takallama bi kalamin qalilin nasiyan aw akala qalilan nasiyan aw zada ruku'an aw sujudan nasiyan lam tabtul bidzalika wa sajada lis-sahwi. Wa tabtulus shalah, dan juga yang membatalkan salat salah satunya yaitu ad-darbah al-mufritah, pukulan yang menggerakkan semua anggota badan. Ya, walaupun satu pukulan, satu dorongan, tapi menggerakkan semua anggota badan. Yaitu salah satu yang membatalkan sholat. Terus lanjut, wal wazbatil fahisyah. Kemudian dan juga yang membatalkan sholat yaitu lompatan yang fahish. Artinya fahish itu ya cuman taukid aja. Ya, al fahish di sini taukid. Artinya wasbah, lompatan, secara otomatis yang namanya lompat ya gerak semua anggota badan. Terus lanjut, wa in takallama bi kalamin qalilin. Kalau si musalli berbicara dengan pembicaraan yang sedikit, tapi keadaannya dia lupa bahwa dirinya lagi di dalam salat. Bikalamin galil, sedikit. Kemarin berapa kalau sedikit? Dua huruf atau dua kalimat. Ya, dua kalimat. Wa in takallama bi kalamin qalilin nasiyan. Nah, dia bicara, dia lupa bahwa dirinya lagi dalam keadaan salat, tapi sedikit. Yaitu enggak lebih dari 3 kalimat. Au akala qalilan nasiyan, atau dia makan tapi sedikit dan juga dalam keadaan lupa. Nah, beda kemarin al-ukul. Kalau kemarin itu makanan, kalau ini makan. Kalau kemarin kan makanan yang ada tersisa di mulut, ya. Terus dia lupa, dia telan. Nah, itu batal. Walaupun dia lupa. Kalau ini beda. Ini dia makan sedikit tapi dia lupa bahwa dirinya di dalam salat. Itu tidak batal. Auzada ruku'an, atau dia menambah ruku. Ruku salah satu rukun fi'li, termasuk salah satu rukun salat. Au zada ruku'an, au sujudan, dan juga dia menambah sujud. Nah, ini satu sujud atau satu ruku, tapi halnya dia atau keadaan dia lupa, nasiyan. Bagaimana hukumnya orang yang ini, semuanya ini? Kalau dia bicara sedikit, terus makan sedikit, atau menambah satu ruku, atau menambah satu sujud, tapi dia lupa, lam tabtul bidzalik, dia tidak batal. Dia tidak batal. Lalu wasajada lis-sahwi, maka dia sunnah untuk sujud sahwi. Nah, ini
sujud sahwi. Nanti pembahasan selanjutnya sujud sahwi. Loh, kenapa disunahkan dia untuk sujud sahwi? Karena dia melakukan salah satu sebab disunnahkannya dia untuk sujud sahwi. Apa itu? Melakukan satu pekerjaan ya yang tidak batal kalau dia sengaja, mayabtul amduhu, yang batal kalau dia sengaja, wala yabtul sahwuhu, dan tidak batal kalau dia lupa. Jadi salah satu sebab dia sunnah untuk sujud sahwi kalau dia melakukan satu perbuatan di dalam sholat yang kalau dilakukan dia batal secara sengaja, tapi kalau tidak secara sengaja tidak batal, baru sunnah sujud sahwi. Tapi kalau misalkan sengaja dia batal atau dia lupa pun dia batal, itu tidak sunnah sujud sahwi. Ya, nanti setelah ini baru kita bahas tentang min asbab sujud sahwi, sebab-sebab sunnahnya kita sujud sahwi. Nanti lebih agak sedikit lebar, panjang ini sujud sahwi. Lumayan 5 lembar. Terus termasuk juga yang membatalkan sholat. Ya, tadi paham ya? Jelas ya? Jadi yang membatalkan sholat, ad-darbah al-mufritah, pukulan yang menggerakkan semua anggota badan, dan juga wa al-wasbah al-fahisyah, lompatan yang fahish, yaitu lompatan yang menggerakkan semua anggota badan. Dan termasuk juga yang membatalkan sholat, yaitu ziyadatu ruknin fi'li amdan ma'al ilmi bitahrim. Menambah satu rukun fi'li, sengaja dan juga dia tahu bahwa menambah rukun fi'li itu haram. Itu batal. Dia tahu menambah ruku itu batal, terus dia lakukan secara sengaja, itu termasuk membatalkan salat. Terus yang ketujuh al hadatsul asghar awil akbar walau sahwan. Hadas asghar, artinya dia ketika lagi sholat tahu-tahu keluar hadas, baik pun itu hadasnya kecil atau hadas besar, walaupun sahwan, walaupun lupa, dia lupa kentut, saya lagi sholat saya lupa, batal apa enggak? Batal, walaupun lupa ya, kebiasaan kentut. Ya, kebiasaan kentut, dia lupa lagi sholat, dia kentut, batal. Walaupun dia saya kan lupa, nah, nggak apa, ya tetap batal. Terus yang ke-8, termasuk yang membatalkan sholat, wugu'un najasah, adanya najis. Nah, misalkan terkena najis atau kejatuhan najis, in lam tulgo halan, tapi dia membatalkan sholat kalau najisnya itu tidak cepat-cepat dibuang. Kalau cepat-cepat dibuang enggak batal, teh cecek, tapi teh ceceknya kering, usah ya, teh cecek misalkan kering, tapi kalau basah yang susah, begini masih ada, kering, ya susah, baru keluar dari duburnya, terus dia nempel ya masih basah. Kecuali teh cecek dari mana gitu kan, terbang kena angin, tahu-tahu nempel ke baju kita atau ke tangan kita, ya itu cepet-cepet dibuang. Terus apa lagi?
selainnya itu. Hah? Ya najis. Sorbannya nggak apa-apa, dibuang nggak apa-apa, dilepas sorbannya gitu ya, nggak apa-apa, bagus. Itu seperti itu, dibuang aja. Untuk kopiah ya, kopinya aja taruh. Paham ya? Terus yang ke-9. Yang ke-9, niyatu qat'is shalah. Niat untuk menyelesaikan sholat atau memutuskan sholat. Lagi sholat Isya, terus dia niat untuk memutuskan sholat, walaupun dia nggak putuskan, itu sholat. Niat saja di dalam hatinya dia memutuskan sholat, walaupun dia terus melakukan sholatnya, ya nggak sah sholatnya, batal. Misalkan lagi sholat, ya, lagi sholat, ada anak jatuh, dia putuskan sholat, begitu sudah niat mau putuskan sholat, gak taunya anaknya nggak apa-apa, ya sudah batal ini. Ini batal, ini sering ini, ya. Terus yang ke-10. Yang ke-10, ta'liqul khuruji minha bihusuli syai'in. Mengkaitkan keluar dari sholat bihusuli syai'in dengan sebab atau karena mendapatkan sesuatu. Artinya mengaitkan sholat, menghubungkan sholat dengan sesuatu, ta'liq. Kayak misalkan lagi sholat, kita niat, ini kalau kipas angin jatuh, saya mau keluar. Ini kalau misalkan ini gedung rubuh atau masjid ini jatuh, ininya saya akan keluar. Lagi di dalam sholat, ya sudah. Walaupun gentengnya nggak jatuh, ya dia batal. Karena apa? Taraddud. Karena apa? Tidak ada jazm, tidak ada tekad untuk melanjutkan sholat. Paham ya? Terus yang ke-11. Yang ke-11, at-taraddudu fi qat'iha. Nah, taraddud, bimbang untuk memutuskan sholat atau tidak. Ini saya putuskan sholat apa enggak? Ini putuskan sholat apa enggak? Walaupun dia lanjutkan sholatnya, tetap batal. Pernah beli mengkonon. Terus yang ke-12. Yang ke-12, at-tagaddumu ala imamihi biruknaini fi'lain. Mendahului si makmum terhadap imam dengan 2 rukun fi'li. Dengan 2 rukun fi'li. Contoh, kalau tadi menambah 1 rukun batal apa enggak? Hah? Mendahului 1 rukun terhadap imam batal enggak? Enggak, 1 rukun. 1 rukun tidak. Tapi kalau menambah 2 rukun, mendahului imam dengan 2 rukun fi'li, itu batal. Contoh, imam belum ruku, dia sudah ruku. Imam belum ruku, dia sudah i'tidal. Baru imam ruku. Ini sudah batal. Ju'ilal imam liya'tamma bih, karena dijadikan imam karena untuk diikuti. Nah, kalau 1 rukun masih dimaafkan, kemungkinan dia lupa, ya, kemungkinan dia lupa, kemungkinan dia bisa jadi gak terdengar. Tapi kalau sudah 2 rukun fi'li, sudah 2 rukun fi'li,
ini sudah melanggar aturan, berarti dia batal. Nanti insya Allah pas di fasal al-jamaah atau gudwah, insya Allah kita terangkan mendetail. Paham ya? Atau wa takhalluf bihima bighairi udhrin, atau terlambat dua rukun dari imam. Terlambat dua rukun dari imam bighairi udhrin, tanpa ada udzur. Udzurnya banyak. Kalau misalkan kalau ada udzur nggak apa-apa. Sampai 4 rukun. Kalau ada udzur. Tapi kalau misalkan tanpa udzur, dia terlambat dari imam tanpa udzur dengan 2 rukun fi'li, batal salatnya. Kalau misal udzur itu termasuk salah satunya ya baca Fatihahnya lama. Ya. Atau imamnya terlalu cepat, itu udzur termasuk. Makanya nanti insya Allah pas di fasal yang selanjutnya kita akan terangkan lebih jelas insya Allah. Paham ya? Jadi kalau misalkan lebih mendahului imam dengan 2 rukun fi'li, atau terlambat dari imam dengan 2 rukun fi'li bighairi udhrin, tanpa udzur, batal salatnya. Awas, pahami. Terus yang ke-13, yang terakhir. Yang terakhir, inkisyaful aurati. Auratnya kebuka. Misalkan lagi sholat kena angin, ya. Terus nggak pakai sirwal, auratnya kebuka. Kalau si musolli tadi yang sholat tadi nggak cepat-cepat ditutup, batal sholatnya. Tapi kalau langsung ditutup, tidak batal sholatnya. Paham? Nah, kalau ditutup, ya? Nah, kalau pinggang sering ini ya, kita kalau melihat orang lagi sholat berjamaah, tahu-tahu ada orang auratnya terbuka. Ini sebenarnya ya batal dia, batal. Kadang celengannya sampai katon, ya, jangkis. Ya, kalau lagi sholat gimana? Cuma lihat. Ya, iya tetap kita kasih tahu. Ya itu, karena dia nggak mau belajar ya, tetap dosa dia. Dia juga dosa, ya karena dia nggak mau belajar. Sering itu. Kalau dia jadi imam, iya kalau yang auratnya itu yang jadi imam ya mufaraq. Kalau dia tidak langsung ditutup. Tapi kalau misalkan dia memang nggak ditutup, memang dia begitu, pakaiannya ya ketat, ngepres ya. Nah sudah, kita mufaraq. Iya. Celeng, ya aurat. Ya surah itu ke bawah itu kan sudah aurat. Dari surah sampai ke rukbah itu kan sudah aurat. Berarti kalau sudah di bawah surah ya sudah, apalagi celengannya katon ya kon mah semar. Ya ini pahami, ini masalah sholat luar biasa. Apalagi nanti sholat berjamaah ini yakin banyak pertanyaan. Apalagi masalah istikhlaf. Ini istikhlaf ini guru saya Habib Hasan Syatiri pernah ya bukan ngamuk ya, bilang ngamuk ya. Dulu di ziarah Nabi Allah Hud. Di ziarah Nabi Allah Hud, beliau sampai marah-marah sama yang hadir ya puluhan ribu, ratusan ribu orang.
Habib Hasan marah, artinya pahami istikhlaf. Ya, pahami istikhlaf, karena fikih itu luar biasa. Kita kalau tasawuf, bicara tasawuf, apa yang kita ucapkan itu Allah biasanya nuntut bukti. Ya, khususnya bagi penceramah. Ana kalau lagi ceramah ini kadang bingung. Ini biasanya kalau habis ceramah ini dituntut untuk minta bukti. Apalagi yang berkaitan dengan tasawuf. Ya. Kalau fikih kan enggak. Fikih kan syariat. Ya kita memang harus kita jalani. Tapi kalau masalah tasawuf ini kadang berat. Apalagi ceramah berkaitan dengan hadis, berkaitan dengan tasawuf, cerita-cerita sufi. Kadang dituntut. Artinya minta bukti. Bener apa enggak ente ini? Apa yang diucapkan itu betul enggak? Sama enggak sama yang diamalkan? Ngeri. Makanya As-salafun as-salih khususnya min Sa'ad al-Ba'alwi itu dituntut dari kecil, ayo fikih. Tasawuf itu setelah kamu mengamalkan fikih, syariat, ya dari situlah keberkahan tasawuf. Tasawuf itu keberkahan dari syariat. Ya, Masya Allah, syariat itu penting. Ya penting. Karena ulama-ulama tasawuf itu, ulama sufi, bohong kalau ada yang mengatakan ulama sufi itu tidak memakai kitab dan sunnah, tidak mengamalkan syariat. Semuanya mengamalkan syariat. Ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sayyid Al-Faqih Al-Muqaddam, Habib Abdullah Al-Idrus itu hafal minhajut talibin. Hafal minhajut talibin. Tuhfah itu kan syarahnya. Karangan Syekh Ibn Hajar. Ini Minhajut Talibin karyanya Imam Nawawi, itu hafal. Sayyid Al-Faqih Muqaddam hafal. Di luar kepala. Ya. Terus Ibn Mukri. Ulama-ulama kita hafal. Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab yang keramatnya luar biasa hafal. Ya. Hafal. Syekh Abdul Qadir Jalani setelah beliau menguasai semua hukum fikih, beliau jadi tasawuf. Jangan dilihat tasawuf dia tirakat apa enggak, fikih dulu. Fikih, nanti dengan keberkahan fikih itu barulah muncul tasawuf. Ya. Jadi cara mendidik, salah satu cara mendidik anak, kenapa di Hadramut itu sebenarnya Hadramut biasa. Di luar Hadramut banyak ulama besar banyak. Tapi di Hadramut kenapa bisa muncul, bisa lebih tenar, lebih barokah ilmunya? Nah, karena dididik seperti itu, dididik dari fikih, ayo dari kecil gimana sholat, gimana tahu najis, ya, bagaimana caranya wudhu yang benar. Kalau sudah wudhunya benar, sholatnya pasti benar. Kalau udah sholatnya benar, insya Allah inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu kan seperti itu. Ya, paham ya? Nih saya terangkan sedikit. Nanti setelah itu insya Allah Rabu depan baru saya terangkan sujud sahwi. Wala yasjudu li fi'lin la yabtul sahwu wala amduh, dan tidak sujud sahwi, tidak sunnah untuk sujud sahwi li fi'lin untuk suatu perbuatan la yabtul sahwu yang tidak batal kalau lupa, wala amduhu dan tidak batal kalau sengaja. Jadi yang sunnah sujud sahwi itu kalau disengaja batal, kalau lupa tidak batal, baru sunnah sujud sahwi. Tapi kalau misalkan sengajanya nggak batal, apalagi lupanya, sunnah nggak sujud sahwi? Tidak sunnah. Misalkan ragu, nih saya sujud sahwi apa enggak nih? Nggak usah sujud sahwi, nggak usah sujud sahwi. Kalau misalkan ada orang kebingung nih, ini saya lupa misalkan, habis belajar gini tapi lupa. Ya kadang saya juga lupa. Ini sunnah apa enggak nih? Saya sujud sahwi apa enggak? Enggak usah. Itu kan sunnah, bukan
bukan wajib. Banyak orang mikirnya sujud sahwi itu wajib. Contohnya, sebentar. Contohnya kal khutwah awil khutwaten. Contohnya seperti satu langkah atau dua langkah. Satu langkah batal nggak sholatnya? Kalau sengaja batal nggak? Tidak. Makanya sunnah nggak sujud sahwi? Nggak sunnah. Dua langkah batal nggak? Tidak. Sengaja batal apa enggak? Tidak. Dua langkah nggak batal. Kecuali bigostil li'ib, kecuali dia main-main, ya itu sudah batal. Nggak dicatat sih, jadi lupa. Oh, pada baik. Jadi satu langkah atau dua langkah nggak batal, sengaja atau tidak, dia tidak batal. Makanya tidak sunnah untuk sujud sahwi. Wa qad taqaddam anna al-fi'lal qalil la yubtilus shalah walau fu'ila amdan bi khilafil kalamil qalil. Kalau ngomong sedikit sengaja batal apa enggak? Batal. Sunnah enggak sujud sahwi? Batal. Wal uklil qalil, makanan sedikit. Lupanya aja batal. Al ukul, awas, bukan al akal, bukan akal, makan. Ukul, makanan yang ada di ukul. Biarpun sedikit, walaupun lupa dia kan kemarin sudah, ya kan? Sunnah nggak sujud sahwi? Ya ora, kenapa? Wa ziyadatu ruknin fi'li, menambah satu rukun fi'li. Karuku was sujud, seperti ruku dan sujud sengaja, batal apa enggak? Batal apa enggak? Kalau lupa? Enggak, batal. Itu kunut termasuk, jangankan satu kunut, jangan satu semuanya. Satu huruf saja. Kalau kita lupa satu huruf, itu sunnah sujud sahwi. Sunnah sujud sahwi. Ya, sunnah sujud sahwi. Ini salah satu sebab saja ya. Salah satu sebab saja untuk sujud sahwi, yaitu kalau melakukan satu perbuatan atau pergerakan atau ya satu perbuatan yang kalau disengaja batal, kalau tidak disengaja tidak batal. Ini salah satu saja. Nanti sebab-sebab sujud sahwi banyak. Ini salah satu sebab saja. Pembukaan supaya nanti malam Rabu depan nggak kaget. Wa ziyadatu ruknin fi'li, menambah satu rukun fi'li karuku was sujud. Nah, itu kan kalau sengaja batal, kalau lupa enggak faya betul amdu dzalik wa la yabtul sahwu. Makanya menambah satu rukun fi'li itu batal kalau sengaja, kalau lupa dia tidak batal. Makanya sunnah sujud sahwi. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil halim wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrabu safil haniyya wa hab ya ghani wa hab ya ghani wa hab ya ghani. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Fatihah.